Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ulfia Rahmi MPD dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tahun 2020 ini melakukan penelitian yang didanai oleh PNBP dengan judul Formulasi Standar Kualitas Blended Learning untuk meningkatkan Higher Order Thinking Skill di perguruan tinggi. Blended learning sudah sejak lama diterapkan, baik di pendidikan dasar, menengah, ataupun pendidikan tinggi. Blended learning muncul karena ditemukannya beberapa kelemahan pada pertemuan tatap muka dan juga kelemahan pada pertemuan online learning. Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, penggiat pembelajaran mengkombinasikan antara pertemuan tatap muka dengan pertemuan online learning menjadi blended learning, yaitu dengan mengambil sisi terbaik pada pertemuan tatap muka dan juga mengambil sisi terbaik pada online learning. Pelaksanaan blended learning ini sangat bervariasi, ada yang mengkombinasikan antara mode online dan face-to-face dalam satu kali pertemuan, ada juga yang menerapkannya 50-50%, kemudian ada penerapan 8 kali face-to-face, 8 kali online learning, dan 8 kali blended terintegrasi, dan beragam variasi lainnya. Dengan penerapan blended learning tersebut, beberapa metode dalam pelaksanaan blended digunakan. Salah satunya adalah metode diskusi. Metode diskusi ini sangat masif digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama di pendidikan tinggi, karena mengandalkan atau memfasilitasi mahasiswa untuk berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika diskusi itu dilaksanakan, baik di tatap muka ataupun di online learning, seperti apa standarnya? Apa indikator keberhasilan dari diskusi tersebut? Oleh sebab itu, penelitian ini mengidentifikasi dan menetapkan formulasi standar kualitas diskusi seperti apa dalam blended learning yang dapat meningkatkan higher order thinking skill mahasiswa. Penelitian ini dilakukan selama 2 tahun. Identifikasi standar-standar kualitas dan formulasi kualitas diskusi dalam blended learning dilakukan dengan mixed method, dengan desain sequential explanatory design. Ini adalah desain penelitian yang mengkombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Di tahun pertama telah dilakukan penelitian kuantitatif dan di tahun kedua ini dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Pada tahun 1, penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis faktor, dan menemukan hubungan antara faktor tersebut yang membentuk aktivitas diskusi yang mengarah kepada berpikir tingkat tinggi. Sedangkan pada tahun kedua dilakukan penelitian kualitatif untuk memperkuat identifikasi dan hubungan-hubungan dari standar yang sudah ditemukan di tahun pertama. Data-data pada penelitian tahun kedua ini untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, dan memperlemah serta menggugurkan data-data kuantitatif yang tidak begitu signifikan pengaruhnya dalam peningkatan berpikir tingkat tinggi pada mahasiswa. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena pertama kita perlu mengetahui indikator keberhasilan dari sebuah diskusi. Kemudian yang kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan atau acuan ketika dosen akan melaksanakan diskusi dalam lingkungan blended, baik pada pertemuan tatap muka ataupun pada online learning. Data-data yang dikumpulkan dari responden pada penelitian kualitatif ini dianalisis dengan model Miles and Haberman dengan runtutan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data tersebut dikumpulkan sebagai catatan lapangan. Hasil catatan lapangan tersebut direduksi, data-datanya direduksi untuk memilih hal-hal yang penting, membuat kategori, dan membuang yang tidak dipakai. Selanjutnya dilakukan penyajian data, mana hubungan yang paling signifikan, yang paling sangat terkait dengan peningkatan berpikir tingkat tinggi, dan terakhir verifikasi atau kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan beberapa temuan baru dan dikonstruk dengan tema dari penelitian ini.
Berdasarkan penelitian, ada 6 indikator kualitas yang dapat meningkatkan berpikir tingkat tinggi pada mahasiswa yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama, koheren. Jadi pada saat mahasiswa melakukan diskusi, baik di pertemuan tatap muka ataupun di forum diskusi di e-learning, ada yang menyampaikan konsep itu secara terpisah, tetapi ada juga yang bisa mengkaitkan satu topik atau satu isu dengan isu yang lain. Dalam kondisi ini, tentu yang mampu mencapai coherent conception of discussion itu akan lebih tinggi atau lebih meningkat berpikir tingkat tingginya, ketimbang hanya menyampaikan diskusi yang sifatnya fragmented. Diskusi fragmented ini cenderung diskusi berbasis kepada buku teks. Mereka mengambil sebagian dari beberapa buku teks, kemudian didiskusikan, dan jawabannya juga mengarah kepada beberapa buku teks yang mereka kutip. Jadi belajar bermaknanya akan terjadi pada saat melaksanakan diskusi di tataran coherent conception of discussion. Kemudian indikator yang kedua adalah approach, ya, pendekatan. Jadi pendekatannya terbagi menjadi 4, ada pendekatan yang dilaksanakan di pertemuan tatap muka dan ada 2 pendekatan di online learning. Pendekatan itu ada deep approach dan surface approach. Deep approach berarti mereka melakukan pendekatan yang mendalam, melakukan kajian yang mendalam pada saat mereka berargumen pada pertemuan tatap muka ataupun online learning. Jadi baik online learning ataupun face to face, ada di antara keduanya deep and surface approach. Dengan variabel dan indikator-indikator ini, kita akan bisa mengidentifikasi mahasiswa berpikir pada tataran kognitif. 1, mengetahui, apakah memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, atau memunculkan ide baru, create. Jadi dengan indikator-indikator tersebut, kita memiliki rekomendasi bagaimana melakukan diskusi dalam lingkungan blended learning agar mahasiswanya bisa meningkatkan kemampuan berpikirnya. Mulai dari bagaimana cara dosen berpartisipasi pada diskusi, yaitu pada saat diskusi berlangsung, dosen tidak memberikan jawaban final. Artinya dosen memberikan jembatan baru atau membuat scaffolding untuk mereka mendiskusikan hal baru terkait topik tersebut. Jadi dosen tidak disarankan untuk langsung menjawab semua pertanyaan yang ada, tapi berikan mereka jembatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Luaran yang diperoleh dalam penelitian ini, yang pertama artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, pada saat ini sudah disubmit kepada jurnal yang dituju. Yang kedua, buku teks ber-ISBN yang saat ini sudah capaian 80% untuk bisa diterbitkan. Jadi perlu beberapa tambahan grafis dan contoh-contoh untuk memperkuat hasil-hasil penelitian tersebut. Dan yang ketiga, HKI. HKI ini mendaftarkan buku hasil penelitian sebagai hak cipta dari peneliti. Dan yang terakhir, melakukan presentasi pada pertemuan internasional yang dilaksanakan oleh LP2M tahun 2020. Itulah progres atau kemajuan dari penelitian tahun 2020 yang didanai oleh PNBP Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.